Jadi masalah ma'rifatullah. Yang kedua masalah ma'rifatul akhirah. Ya. Bahwa Al-Fatihah ini mengingatkan kita tentang kehidupan ini jangan dikira ya, hanya dunia saja, tapi juga akan ada hari akhirat yang utamanya Allah sebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Ya. Artinya apa? Kalau sudah tahu hari pembalasan, ya, maka seharusnya orang beriman itu tidak pernah merasa apa yang dilakukan itu tanpa apa yang dilakukan daripada kebaikan itu ya, tanpa apresiasi dari Allah, ataupun sebaliknya yang jelek itu nggak mungkin tanpa pertanggungjawaban di hadapan Allah, ataupun ya, ketika dia sadar bahwa dirinya akan menghadapi Yaumuddin, dirinya termotivasi untuk terus mempersiapkan Yaumuddin dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, manhajul ibadah. Konsep bagaimana seharusnya membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungan ibadah. Ya. Sehingga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dirinya menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengarah kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya senantiasa mengungkapkan dengan ungkapan fokus iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu kalau di bahasa Arab kan bisa aja na'buduka, ya, tapi maknanya beda. Ya, na'buduka dengan iyyaka na'budu, terjemahannya sama, ya. Ya, terjemahannya sama, saya menyembah kepadamu. Atau kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah, ya. Ya, ini insyaallah nanti di bab balaghah dibahas, namanya bab at-taqdim wa ta'khir, ya. Ya, rahasia daripada kata yang didahulukan dan diakhirkan. Semua kata yang didahulukan, diakhirkan, itu pasti memiliki pesan-pesan tersendiri. Yang keempat, ya, manhajul haya, ya, konsep kehidupan secara umum. Ya. Ya. Konsep kehidupan secara umum itu, ya, globalnya adalah dua bab besar. Ya. Ya. Al-wala lil mu'minin wal bara minal kafirin. Sangat mendukung, berusaha menggolongkan dirinya terhadap orang-orang beriman yang diistilahkan dengan an'amta alaihim, alladzina siratal ladzina an'amta alaihim, dan bara terhadap orang-orang kafir yang disebut dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena alladzina an'amta alaihim itulah yang sudah direkomendasikan oleh Allah, hidup mereka lah yang dijamin baik, ya. Sehingga kita senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Nah, ini dikuatkan dengan An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Mereka lah yang disebut an'amta alaihim, ya, para anbiya, as-siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ya. Rankingnya memang para anbiya, nabiyyin, ya. Karena diungkapkan juga di surat Al-An'am, ya, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka siapa? Para anbiya, ya.
yang telah mendapat hidayah dari Allah. Jadi Al-Fatihah selalu mengingatkan kita, ya, awas, ya, jangan sampai hidupmu terlalu jauh dari rombongan para anbiya. Ya. Karena itu yang sudah hafal surat Maryam, selalu Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Ismail. Kata wadhkur itu kalau bahasa kita yang lebih terasa akrab adalah sosialisasikanlah, ya. Dan segala yang disosialisasikan seharusnya akrab dengan kita, akrab dengan Maryam, akrab dengan Ibrahim, karena mereka lah orang-orang yang dimaksudkan siratal ladzina an'amta alaihim. Disunnahkan juga untuk membaca amin. Ya. Dalam bahasa Arab, amin itu disebut ismu fi'lu amrin. Ismu fi'li amrin. Ya. Kata benda yang bermakna fi'il amr, kata kerja. Ya. Yang artinya kabulkanlah, amin. Ya. Kabulkanlah. Ya. Terutama bagi yang sholat berjamaah, maka berusahalah aminnya untuk wafaqal imam, ya, untuk bersama dengan imam. Jangan mendahului, jangan mengakhiri, bersama. Ya. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal imam ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Siapa yang ya, aminnya bisa bareng dengan imam, maka akan diampuni oleh Allah dosanya. Ini salah satu fadilah, ya, membaca amin setelah Al-Fatihah. Ya. Ya, insya Allah seharusnya sudah cukup ini, ya. Ya, gambaran Al-Fatihah itu seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah masih tersisa kurang lebih, ya, 25 menit ke depan, ya, sedikit kita mencoba untuk mendalami. Ya. Ya, semoga betul-betul semakin tercerahkan, ya, Al-Fatihah itu seperti apa. Ya. Walaupun jauh dari yang ideal, ya, dalam waktu sejam ini. Ya. Jadi dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, ini adalah salah satu bentuk ma'rifatullah yang sudah populer sejak zaman Nabi Sulaiman. Sehingga seluruh Al-Quran itu basmalah ada 114. Bahkan di At-Taubah nggak ada. Kenapa 114? Ya karena di An-Naml ada 2 kali basmalahnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ruh basmalah itu adalah semangat orang beriman, ya, ingin menjadikan seluruh aktivitasnya, ya, nggak ingin lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ingin lepas dari Allah secara zikron, ya, berbuat apa saja, ya, nggak ingin lepas dari Allah. Bukankah Allah ingatkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah. Walaupun kamu lagi berurusan dunia, jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ingin lepas dari Allah secara zikirnya, nggak ingin lepas dari Allah secara syariatnya, ya. Bahkan tidak ingin lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nutqonnya, lisanannya. Ya. Jadi apa saja kondisinya selalu terikat dengan Allah. Itulah pesan daripada makna basmalah. Karena istilahnya kalau dalam tafsir, di balik basmalah itu
ada fi'lun mahdzufun, ada kata kerja yang terimplisit. Ya. Yang sudah pernah belajar al-hadfu, ya. Jadi kalau kita lagi makan, maka aslinya Bismillahi akulu. Ya, dengan nama Allah saya makan. Ya. Dengan nama-nama Allah apanya? Ya, saat melakukannya. Ya. Dengan nama Allah dalam arti apa? Dia akan bersama saya betapapun saya lagi makan. Ya. Ya. Bahkan Rasulullah sampai mengajarkan di saat yang paling rahasia, ya, seorang suami dan istri masih dianjurkan jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia mana yang dalam hal seperti itu masih mau ingat kepada Allah kalau bukan manusia yang beriman kepada Allah. Orang kafir mustahil, ya. Orang beriman jika tidak komitmen dengan sunnah, ya, jangankan dalam kondisi yang sangat rahasia seperti itu, makan pun bisa nggak terucap itu Bismillah, ya. Tapi inilah yang kita tekankan kita tarbiyahkan dalam diri kita. Bismillah itu adalah komitmen kita, ya, dalam setiap aktivitas, dalam arti kebersamaan dengan Allah dan syariatnya, ya. Artinya kita tidak ingin bertentangan, ya. Mau makan Bismillah tapi yang dimakan haram, ya. Ya. Berarti itu belum seutuhnya kebersamaannya dengan Allah, ya. Kalau lagi makan ya berarti Bismillahi asyrabu, ya. Kalau lagi tidur ya Bismillahi anamu, ya. Lagi baca Quran Bismillahi aqra'ul Quran. Disinilah, ya, disinilah pentingnya Allah tidak menyebut hadzf kata kerja yang terkait dengan basmalah itu agar Bismillah ini masuk ke dalam seluruh aktivitas manusia. Kalau disebutkan terlalu capek, ya. Dan ini juga berlaku dalam ayat-ayat yang lain seperti Iqra. Apa yang dibaca sengaja nggak disebutkan biar kamu mau membaca apa saja yang perlu dibaca. Iqra. Yang penting jangan lupa nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ya, walaupun di sini ada sedikit perbedaan penulisan, ya. Ya. Ketika yang disebut nama Allah, maka ba dengan sin nggak boleh terpisah langsung. Bismillah. Tapi ketika yang disebut hanya status Allah, ya, Iqra bismi rabbika, maka alifnya muncul lagi. Ya. Ini salah satu ibrah penulisan, ya. Apa kalau dengan Allah itu harus sedekat mungkin, ya. Begitulah. Yang lain-lain juga, misalnya sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kita diajari oleh Allah sebuah ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya. Kita mengartikannya segala puji bagi Allah, ya. Kata segala itu terambil dari kata alif lamnya alhamdu, ya. Jadi kata alhamdu itu, kata al itu kalau diganti hamdan udah nggak ada segala lagi, ya. Apa yang maksud dengan segala puji, ya, milik Allah, lillahi rabbil alamin? Maksudnya kesempurnaan yang absolut, kesempurnaan yang sangat terbatas, ya. Yang tidak terbatas, maksudnya kesempurnaan yang sangat tidak terbatas, yang seluas-luasnya, ya. Itu yang harus terfahami dari kata alhamdu, ya. Kenapa harus dipahami seperti itu, ya? Segala puji, biasanya dipuji itu kan yang baik, ya. Nah, kebaikan Allah itu, ya,
adalah absolut. Ya. Baik manusia muji, nggak muji, Allah itu tetap yang terbaik. Ya. Baik manusianya mengungkapkan, nggak diungkapkan, Allah tetap terbaik. Ya. Tetap tersempurna. Ya. Itu yang dimaksud dengan segala puji. Sehingga para mufassirin mengatakan disinilah nggak mungkin terwakili kata alhamdu itu dengan kata lain. Yang semakna, misalnya diganti asyukru misalnya, asyukru lillah. Kalau asyukru lillah itu maknanya ya, terpuji Allah ketika seseorang merasa sudah diberi sesuatu. Sedangkan alhamdulillah itu kita siap memuji Allah, baik merasa diberi atau enggak diberi oleh Allah. Kita siap memuji Allah, baik hidup kita lagi nyaman maupun hidup kita lagi enggak nyaman. Itu alhamdulillah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu lagi enggak sehat, lagi sakit, ditanya oleh orang, gimana kabarmu? Gimana jawabnya? Enggak boleh juga, gimana kabarmu? Enggak alhamdulillah misalnya, enggak boleh begitu. Tetap harus jawab alhamdulillahi ala kulli hal. Karena apapun, jadi kata alhamdulillah itu kita ingin diajari oleh Allah, apapun yang menjadi kebijakan Allah, mau merasa membahagiakan, mau pahit, insya Allah dengan sifatnya alhamdulillah itu pasti membawa kebaikan. Dikuatkan dengan ayat biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Semakna juga hamdan. Ya. Kalau hamdan itu mengandung kata kerja. Ahmaduhu hamdan. Ya. Seakan-akan Allah itu terpujinya kalau ada yang muji saja. Kalau nggak ada yang muji, Allah nggak terpuji. Makanya alhamdulillah, andai kata seluruh manusia di atas bumi ini maksiat semua, kafir semua, Allah tetap terpuji. Jadi nggak perlu pencitraan, nggak perlu pengakuan, memang dia aslinya terpuji. Sehingga kalau kita mau muji, yang paling berdampak menjadi terpuji yang ngomong sendiri, manusianya. Allah sendiri nggak bertambah kesempurnaannya karena kita puji alhamdulillahirabbil alamin. Nggak berkurang juga kalau kita nggak ngomong, dia tetap terpuji. Yang mendapat manfaat diri kita. Semakin banyak, semakin kita menghayati hamdalah itu, semakin diri kita diangkat oleh Allah. Ya. Tidak juga mengatakan al-madhu, ya. Al-madhu juga sama artinya. Ya, kalau al-madhu lebih bermakna biasanya hanya untuk sesuatu yang ghairu aqil. Ya. Ya. Allah di atas seluruh makhluk yang ada. Ya. Ya. Jadi kalau saya puji manusia, nggak mungkin memuji binatang misalnya. Ya, itulah sekilas tentang kesempurnaan kata alhamdulillah untuk mengungkapkan kesempurnaan Allah. Ya. Jadi jika Allah itu maha sempurna sesempurna-sempurnanya, ya, apa iya syariatnya nggak sempurna? Apa iya kebijakan-kebijakannya nggak sempurna? Apa iya takdir-takdirnya nggak sempurna? Nggak mungkin. Ya. Inilah yang tadi saya katakan harus bisa menghasilkan tarhib. Karena alhamdulillah kita lebih dekat kepada Allah. Lebih rinci Allah jelaskan bahwa dirinya adalah Rabbil Alamin. Ya. Alamin adalah alam semesta, wabil khusus al-jinnu wal ins al-alamin, manusia dan jin. Ya. Kata Rabb memang salah satunya adalah sahib, penguasa. Ya. Tapi lebih dari itu, dia bisa bermakna
pengatur, ya, muslih yang selalu membawa, yang selalu merawat, sehingga kata murabbi itu seakar kata dengan Rabbul Alamin. Makanya murabbi yang sukses adalah yang memiliki, ya, sifat-sifat Rabb, ya, dalam arti dia selalu mengarahkan yang baik, dia selalu mengatur, ya, dia selalu merawat orang yang ditarbiyahnya, ya, karena itu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari kata Rabbul Alamin ini, Al-Qur'an di seluruh ayat-ayatnya tidaklah Allah menyebut Rabbukum, berarti Allah ingin menyebutkan statusnya yang selalu membawa kebaikan. Apakah di samping akhir daripada Al-Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, waktu kita terbatas, ya. Kemudian dikuatkan dengan Ar-Rahmanur Rahim, ya.